Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan memaparkan mengenai Stochastic Frontier Analysis atau SFA pada fungsi produksi frontier. Video kali ini disusun oleh mahasiswa Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura oleh kelompok 6 yang beranggotakan Faundrawati Diananda Salsadira NPM 180321100076. Yang kedua yaitu Zadza Afra Zakia NPM 180321100079. Yang ketiga yaitu Samsudin NPM 180321100080. Video kali ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Produksi Pertanian yang diampu oleh dosen Ibu Nur Komariah SPMSI. Pada analisis kali ini, kami menggunakan sampel data sebanyak 60 data dan sumber atau rujukan data yang kami gunakan yaitu Hana Hanifah tahun 2016 dalam skripsinya yang berjudul Analisis Efisiensi Ekonomi Penggunaan Faktor-Faktor Produksi pada Usaha Tani Tembakau di Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Yang berikut merupakan data mentah yang kelompok kami gunakan, di mana data ini merupakan data produksi dan faktor produksi dari usaha tani tembakau. Nah, di sini data mentah yang kami peroleh sudah diubah sesuai dengan kaidah dari analisis frontier, di mana responden tidak diperkenankan dalam bentuk huruf atau nama, sehingga sudah diubah menjadi nomor atau nomor urut. Kemudian periodenya, karena kami menggunakan data cross-section, sehingga periode dalam data mentah ini diberi kode 1. Kemudian untuk kolom selanjutnya yaitu produksi. Jadi untuk kolom-kolom ini harus urut. Yang pertama adalah responden, kemudian kode periode, lalu produksi atau variabel dependen, kemudian yang selanjutnya adalah variabel independennya. Nah, di sini kelompok kami menemukan data dengan variabel independen sebanyak 7. Yang pertama, yaitu luas lahan, kemudian jumlah benih, jumlah tenaga kerja, pupuk kandang, pupuk ZA, pupuk NPK Fertila, dan pupuk KNO3. Berikut adalah lanjutan dari data mentah. Kemudian data mentah untuk menjadi data input, data mentah tadi diolah atau dilogkan menggunakan Excel. Kami menggunakan Excel, namun yang dilogkan hanya kolom atau angka-angka dari jumlah produksi dan variabel-variabel independen. Dan untuk nomor responden dan kode periode ini tidak dilogkan, namun semua data yang sudah dilogkan, kecuali dua data ini, yaitu nomor responden dan periode, itu tidak dilogkan, namun semuanya harus diubah atau dijadikan menjadi angka yang di belakang komanya ada 6 digit. Nah, berikut adalah data inputnya. Dan ini data lanjutannya. Kemudian setelah dilakukan analisis, diperolehlah output dari analisis frontier ini. Namun tidak semua data yang ada di sana dipergunakan, hanya beberapa data saja atau beberapa input, atau beberapa output. Nah, di sini yang pertama digunakan adalah the final MLE estimate. Kemudian di bawahnya ada LR test dan number of restriction. Nah, yang pertama akan diinterpretasikan adalah dari nilai LR-nya. Nah, di sini diketahui bahwa nilai LR sebesar 0,973 sekian. Di belakangnya ada angka 0,1, dan artinya ini angka yang di depan, yaitu 0,9733 ini dikalikan dengan 10, sehingga diperoleh nilai LR sebesar 9,733. Nah, untuk LR test ini ada hipotesis H0 dan H1, di mana H0 itu tidak ada kasus inefisiensi dan H1 ada kasus inefisiensi. Nah, nilai
LRT sebesar 9,733 ini harus dibandingkan dengan kode PALM. Nah, bagaimana cara mencari kode PALM? Di sini kami menggunakan taraf kesalahan 0,05 atau 5%. Nah, untuk DF-nya, untuk mencari DF ini, kami dalam analisis frontier ini digunakan number of restriction ini untuk mencari DF-nya, sehingga diperolehlah kode PALM sebesar 5,138. Jadi, interpretasinya nilai LR test sebesar 9,733 lebih besar dari nilai kode PALM sebesar 5,138. Maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya terdapat kasus inefisiensi di lapang pada usaha tani tembakau. Nah, kemudian dari output ini juga dapat dilihat T-rasio dan koefisiennya, di mana beta 0 ini yang pada kolom koefisien merupakan konstanta. Nah, untuk selanjutnya yaitu interpretasi dari gamma atau nilai gamma. Nah, dilihat dari T-rasio sebesar di sini ada 0,6711 sekian, dan di belakangnya ada angka 0,2 yang artinya angka 0,67 sekian ini dikali dengan 100. Jadi diperolehlah nilai gamma atau T rasio dari gamma itu sebesar 67,119. Kemudian gamma ini memiliki koefisien sebesar 0,978. Jadi interpretasinya adalah dari nilai gamma dapat diketahui bahwa nilai T hitung sebesar 67,119 lebih besar dari nilai T tabel dengan taraf kesalahan 5% sebesar 2,005, yang artinya nilai koefisien gamma sebesar 97,80% error term disebabkan karena adanya inefisiensi teknis dan sisanya sebesar 2,20% disebabkan karena adanya risiko. Pada analisis data ini, kami menggunakan software Frontier 4.1 atau Frontier 4.1, di mana salah satu outputnya yaitu output the final MLA estimates. Nah, dalam hal ini terdapat koefisien, ada standard error, dan T rasio atau T hitung. Di sini ada beta 0 sampai beta 7, ada sigma square, ada gamma. Nah, di sini terdapat keterangan beta 0 itu artinya konstanta atau nilai C. Nah, beta 1 itu artinya X1 atau variabel independen 1, yaitu luas lahan. Beta 2 sama dengan X2 atau jumlah benih. Yang ketiga yaitu beta 3 sama dengan X3, artinya yaitu tenaga kerja. Beta 4 adalah X4, pupuk kandang. Beta 5 sama dengan X5, yaitu pupuk ZA. Beta 6 sama dengan X6 atau faktor pupuk NPK. Beta 7 ada sama dengan X7 sama dengan pupuk KNO3. Jadi total variabel independen yang kami gunakan yaitu sebanyak 7. Nah, dari 7 variabel independen tadi kita interpretasi per variabelnya. X1 atau beta 1 diketahui nilai T hitung sebesar negatif 0,978 kurang dari T tabel sebesar 2,005. T tabel di sini didapat dari nilai alfa 5% dan jumlah N-nya sama dengan 60 sampel data dikurangi variabel bebasnya yaitu 7 sehingga diperoleh 53. Jadi, dari N53 ini dapat diketahui nilai T tabel sebesar 2,005. Sehingga dari hal ini dapat diketahui bahwa luas lahan tidak berpengaruh signifikan terhadap hasil produksi.
atau X1 luas lahan tidak mempengaruhi peningkatan ataupun penurunan produksi tembakau. Yang kedua yaitu X2 atau beta 2. Dapat diketahui nilai T hitung sebesar 1,225 kurang dari T tabel sebesar 2,005. Artinya bahwa jumlah benih tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil produksi atau X2 tidak mempengaruhi peningkatan maupun penurunan produksi tembakau. Yang ketiga atau beta 3 dapat diketahui T hitung sebesar negatif 0,380 kurang dari T tabel sebesar 2,005. Artinya, jumlah tenaga kerja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil produksi atau X3 tidak mempengaruhi peningkatan maupun penurunan produksi tembakau. X4 atau beta 4 T hitungnya sebesar 3,329 lebih besar dari nilai T tabel sebesar 2,005. Artinya apa? Artinya bahwa pupuk kandang berpengaruh secara signifikan terhadap hasil produksi atau X4 pupuk kandang mempengaruhi peningkatan ataupun penurunan produksi tembakau. Jadi, dari nilai T hitung ini lebih besar dari T tabel, maka berpengaruh terhadap Y-nya, variabel dependennya. Maksudnya, setiap kenaikan 1% pupuk kandang atau X4, maka terjadi kenaikan juga sebesar 32,11 produksi tembakau. 32 ini diperoleh dari koefisien dari X4, yaitu 32,11%. Nah, untuk selanjutnya yaitu interpretasi variabel X5, X6, dan X7. Dapat dilihat pada hasil output the final MLA estimate yaitu T rasio beta 5 sebesar min 0,169. Untuk beta 6, T rasionya sebesar 0,872 dan beta 7 yaitu T rasionya sebesar 0,483 sehingga dapat diinterpretasikan pada input X5 yaitu hitung sebesar min 0,169 kurang dari T tabel sebesar 2,005. Artinya bahwa pupuk ZA tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil produksi atau X5 pupuk ZA tidak mempengaruhi peningkatan atau penurunan produksi. Untuk input X6 yaitu T hitung sebesar 0,872 kurang dari T tabel sebesar 2,005 artinya bahwa pupuk NPK tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil produksi atau X6 pupuk NPK tidak mempengaruhi pada peningkatan atau penurunan produksi. Begitupun dengan X7 yaitu dapat diinterpretasikan T hitung sebesar 0,484 kurang dari T tabel sebesar 2,005 artinya bahwa pupuk KNO3 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil produksi atau X7 pupuk KNO3 tidak mempengaruhi peningkatan atau penurunan produksi. Nah, untuk selanjutnya dapat diketahui tingkat efisiensi petani tembakau dengan melihat hasil output technical efficiency estimate. Nah, VIM merupakan nomor petani dan FS merupakan tingkat efisiensi petani tembakau sendiri. Nah, petani nomor 1 dalam kegiatan produksinya belum efisien karena nilainya ada di bawah 0,8. Begitu juga dengan petani nomor 4. Nah, terdapat petani dengan tingkat efisiensi teknisnya sangat tinggi mencapai 0,875, 0,834 pada petani nomor 3 dan adapun petani lainnya itu pada nomor petani 49 mencapai tingkat efisiensi 0,900 sekian. Sehingga dapat diartikan bahwa petani nomor 2, 3, dan 49 dalam melakukan kegiatan produksinya sangat efisien. Nah, untuk
Nilai estimasi teknis dapat diketahui dari tabel berikut. Berdasarkan hasil analisis tingkat efisiensi di atas, petani dengan tingkat efisiensi nilai estimasi teknisnya kurang dari 0,8 sebanyak 38 petani dengan persentase 63,33%. Nah, petani dengan tingkat efisiensi sama dengan 8 sebanyak 6 petani dengan persentase 10%. Dengan petani dengan tingkat efisiensi lebih dari 0,8 diperoleh sebanyak 19 petani dengan persentase 31,67%, sehingga dapat dijumlahkan terdapat 60 responden atau 60 petani untuk mengetahui efisiensi pada tembakau. Dengan persentasenya yaitu mencapai 100. Nah, secara keseluruhan, rata-rata yang diperoleh dari tingkat efisiensi teknis adalah sebesar 0,650 atau kurang dari 8, karena di sini jumlah petani yang cukup banyak, yaitu pada nilai estimasi teknisnya kurang dari 0,8 sebanyak 38 jumlah petani dengan persentase yang cukup besar, yaitu 63,33%. Sehingga dapat dikatakan bahwa petani tembakau rata-rata tergolong petani yang kurang efisiensi. Nah, demikian video presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.